Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara memandikan pasien dan juga bagaimana cara mencuci rambut pasien atau dikenal dengan hair care. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa kebersihan menjadi hal yang penting bagi seorang pasien. Dan tentu kebersihan ini khususnya adalah memandikan pasien dan juga perawatan rambut merupakan kebutuhan dasar dari seorang manusia, apalagi kemudian seorang pasien yang tinggal lama ataupun juga harus berbaring di tempat tidur di rumah sakit. Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat memahami bagaimana cara dan teknik dalam memandikan pasien, kemudian melakukan hair care. Dan ini tentunya agar mahasiswa semakin memahami bahwa kebersihan adalah bagian yang penting untuk diperhatikan oleh pasien. Langkah-langkah dalam memandikan pasien tentu akan diawali dengan persiapkan alat, kemudian nanti tahap demi tahap mulai dari bagian yang kita ketahui bersama yaitu wajah, kemudian tangan, hingga kemudian nanti bagian depan yaitu perut, dada, kaki, hingga ke organ genital. Selain video memandikan pasien, setelahnya akan ditunjukkan juga bagaimana cara melakukan perawatan rambut atau yang dikenal dengan istilah hair care. Hal ini tentu juga sangat penting karena dari kondisi yang ada di rumah sakit, banyak pasien yang tidak memperhatikan kebersihan rambutnya. Sehingga ketika kita seorang perawat memberikan perawatan rambut yang baik, maka akan menunjang kesehatan dan juga kenyamanan seorang pasien. Mari kita simak video pembelajarannya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan ataupun juga memandikan pasien. Kita langsung masuk ke dalam tahap kerja. Ya, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan. Kita gunakan sarung tangan bersih. Setelah menggunakan sarung tangan, kita sampaikan pada pasien, Bapak, ini akan kita segera lakukan ya untuk memandikan Bapak. Oke, saya pasang dulu selimut untuk mandi ya Pak. Permisi ya Pak. Oke, saya turunkan untuk selimut tidurnya. Kita sudah bisa persiapkan alat ya. Di sini terdiri dari 2 baskom. 1 baskom untuk air yang bersih, kemudian 1 baskom untuk air yang kotor. Kemudian kita juga sudah pastikan tentunya suhu sesuai dengan kehangatan dan juga cocok kemudian untuk kita mandikan kepada pasien. Setelah kita memastikan alat sudah siap,
kemudian kita posisikan kembali pasien. Bapak, ini posisinya seperti ini, sudah nyaman untuk mandi? Oke, kalau sudah nyaman, saya turunkan setril ya Pak. Oke, saya bantu untuk lepas baju Bapak. Sebentar ya Pak, miring sedikit. Saya bantu lepaskan celana ya Pak. Setelah melepaskan baju pasien, kita tempatkan handuk di dada pasien. Bapak, saya tempatkan handuk ya di dada Bapak agar tidak membasahi selimut mandinya. Oke, kita mulai ya Pak. Kita gunakan waslap. Ya, kemudian kita basahi dengan air yang bersih. Bapak, saya mulai ya untuk membersihkan kantung matanya ya. Oke. Nih, saya mulai dari dalam keluar, Pak. Bapak, ini apakah ingin menggunakan sabun atau tidak? Oke, kita gunakan sabun, Pak ya. Oke, saya bersihkan dulu Bapak wajahnya. Kita bersihkan wajah pasien. Kemudian sekaligus di bagian telinga, bagian leher, begitu pula untuk bagian telinga dan leher yang sebelahnya. Kita gunakan sabun. Lalu kita bilas dengan air bersih kembali. Jangan lupa bagian telinga dan bagian leher. Oke, setelah itu kita keringkan menggunakan handuk kering. Pastikan bagian telinga dan leher juga bersih dari sabun yang kita gunakan tadi. Oke, baik Pak, bagian wajah sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke bagian tangan ya Pak. Kita lanjutkan kepada bagian tangan. Kita mulai dari tangan yang berada pada posisi menjauhi kita sebagai perawat. Oke, sebelumnya kita bisa tempatkan handuk yang lain ya sebagai alas agar tidak basah. Permisi ya Pak. Kita mulai ya membasahi dari bagian ujung jari ya, kemudian sampai ke aksila. Kita sokong bagian lengan maupun bagian siku. Kemudian kita gunakan sabun dari ujung jari hingga aksila. Dan kita bilas. Oke, langkah terakhir kita keringkan. Bapak, saya keringkan ya dengan handuk yang ada di bawahnya. Baik. Kemudian kita lakukan juga pada tangan yang lain.
Permisi Pak, saya pindah dulu untuk handuknya. Sama seperti yang sudah kita lakukan, ya. Kita awali dengan ujung jari, kita basahi terlebih dahulu sampai ke aksila. Kemudian kita gunakan sabun. Ya, kita bisa topang bagian lengan dan siku hingga ke aksila. Kemudian kita bilas. Dan langkah terakhir adalah mengeringkan. Saya keringkan ya Bapak. Ya. Setelah kita menyelesaikan bagian tangan, kemudian kita lanjutkan ke bagian dada. Bapak, saya turunkan terlebih dahulu ya selimut mandinya. Saya akan bersihkan bagian dada Bapak. Ya. Sama seperti sebelumnya, kita bersihkan terlebih dahulu. Bagi pasien perempuan, mohon diperhatikan bagian lipatan di bawah payudara. Kemudian kita gunakan sabun. Dan kita bilas. Nah, langkah terakhir kita keringkan bagian dada. Setelah bagian dada, kita lanjutkan ke bagian perut. Bapak, mohon izin selimut mandinya saya turunkan nggih sampai ke bagian area kemaluan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita perhatikan juga bagian umbilikus, ya, agar tetap bersih. Kita gunakan sabun. Kemudian kita bilas. Dan kita keringkan. Baik Bapak, ini bagian perut sudah saya bersihkan juga dan keringkan ya. Ya, saya izin menaikkan kembali selimut handuknya. Setelah selesai kita membersihkan bagian perut, kita lanjutkan ke bagian kaki. Bapak, permisi, saya angkat selimut mandinya ya. Kemudian kita tempatkan kembali handuk di bawah kaki untuk memudahkan dalam pengeringan. Oke, untuk memudahkan kita bisa agak tekuk ya kaki pasien. Kita bersihkan terlebih dahulu dan air bersih dari ujung kaki hingga ke pangkal paha. Kita gunakan sabun. Dan kita bilas. Hingga kita keringkan kembali. Kemudian kita pindahkan handuk ke kaki yang lainnya. Si Bapak saya pindahkan ya ke sebelah kanan handuknya. Saya akan lanjutkan membersihkan bagian kanan. Kita bersihkan dengan air bersih.
Kita gunakan sabun. Dan kita bilas kembali. Kemudian kita keringkan. Oke. Bagian kaki sudah selesai Bapak. Saya tutup kembali ya dengan selimut mandinya. Ya, setelah kita selesai memandikan ataupun membersihkan bagian kaki, kemudian ketika kita merasa air sudah kotor, dapat kita ganti dengan segera. Setelah kita ganti, kita lanjutkan dengan membersihkan bagian punggung pasien. Bapak, selanjutnya saya akan bersihkan bagian punggung Bapak. Ya, saya akan meringkan Bapak ke bagian kiri. Bapak bisa membantu saya. Oke, setelah kita miringkan pasien, kita tempatkan kembali handuk sebagai alas dan untuk membantu pengeringan. Kita bersihkan bagian punggung. Kemudian kita gunakan sabun. Lalu kita bilas kembali. Kita giliran penekanan ya, segaris lurus dan kita keringkan. Oke. Kemudian kita dapat lanjutkan dengan membersihkan bagian pantat pasien. Permisi ya Pak, saya bersihkan bagian pantatnya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Perhatikan, kita mulai dari tulang ekor. Dan juga kita perhatikan lipatan gluteus di bagian pantat ini. Kita gunakan sabun. Dan kita bilas. Kemudian kita keringkan. Baik Bapak, sudah selesai bagian pantat dan bagian punggungnya. Sebelum kita lanjutkan, kita dapat mengganti kembali air dan kita lepaskan sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan yang baru. Setelah mengganti sarung tangan dan juga air jika kotor, maka kita lanjutkan untuk membersihkan bagian perineum. Bapak, saya akan membantu Bapak membersihkan bagian ataupun area kemaluan. Namun sebelumnya saya tawarkan apakah akan dibersihkan sendiri atau dibantu? Oke, kalau dibantu saya persiapkan Bapak ya. Bapak mohon bantuannya untuk mengangkat atau menekuk bagian kaki. Oke, gini ya Bapak. Kita tempatkan terlebih dahulu handuk kering sebagai alas. Kemudian kita bersihkan area kemaluan atau perineum dengan menggunakan kapas dan air hangat. Oke, Bapak saya bersihkan ya. Kita dapat bersihkan dari bagian perineum luar ke bagian dalam. Kemudian kita bersihkan bagian pangkal penis ke ujung penis untuk laki-laki.
Jika perempuan maka dari bagian labia mayora kemudian masuk ke bagian labia minora. Oke. Bapak sudah selesai kita bersihkan. Bisa saya ambil dulu ya handuk keringnya. Oke, saya tutup kembali untuk selimut mandinya. Baik Bapak, ini sudah selesai untuk memandikan atau membersihkan bagian badan Bapak. Oke, selanjutnya saya tawarkan, ini kita akan menggunakan deodoran atau lotion, atau nanti bisa dibantu oleh keluarga. Kemudian kita dapat membantu pasien untuk berpakaian. Bapak, ini saya bantu ya untuk menyisir rambutnya. Oke. Kemudian untuk posisi Bapak apakah sudah nyaman? Sudah ya? Oke. Kita bisa mengganti alat tenun ya ketika memang alat tenunnya basah ya atau spray dari pasien basah. Kalau sudah nyaman, oke saya angkat ya Pak untuk setrelnya. Oke, gimana Bapak? Sudah dimandikan? Sudah merasa lebih nyaman? Lebih segar Pak ya? Oke, saya lihat juga nampaknya Bapak sudah merasa lebih nyaman dan segar. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya bereskan alat terlebih dahulu Pak ya. Saya angkat untuk handuk mandinya. Saya bereskan alat sebentar. Baik, sudah selesai Bapak kegiatan kita pada kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lepas sarung tangan dan mencuci tangan. Baik, demikian tadi video pembelajaran tahap kerja dalam skill atau praktikum memandikan pasien. Terima kasih. Baik, kita akan segera memulai video pembelajaran memandikan rambut pasien. Kita langsung masuk ke dalam tahap kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan 6 langkah. Bapak, kita mulai ya untuk memandikan, mencuci rambutnya. Saya lepas dulu bajunya sedikit. Ya, ini sih. Siap, Bapak. Ya.
Bapak mohon mengangkat ya. Sampai bawah sedikit ya. Ya, oke. Ya, mohon diangkat. Ya, ini untuk lehernya Pak, mohon maaf. Oke, ya. Oke, persiapannya sudah siap Pak. Saya turunkan setrel ya Pak. Ini saya sudah isi baskom berisi air hangat. Kita mulai Pak untuk mencuci rambutnya. Siapa Pak? Saya izin gunakan sampo ya Pak? Ya. Biasanya kalau sudah menggunakan sampo masih menggunakan conditioner Pak? Enggak ya. Oke. Gimana rasanya Pak? Enak. Enak ya, segar ya Pak? Saya bilas ya Pak. Oke, sekarang saya keringkan Pak. Ini, permisi saya bersihkan bagian telinga ya Pak. Ya. Oke, saya buka sedikit untuk membersihkan bagian leher. Bapak ini sedang bersama keluarga atau ada keluarga yang mendampingi? Ada. Ada ya. Oke, jadi Bapak ini saya akan sisir, tapi ketika nanti ada keluarga bisa juga minta tolong keluarga yang menyisirkan. Ya. Udah selesai Pak, saya bereskan dulu ya. 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 Permisi Pak, diangkat kepalanya. Ya. Ya, mohon diangkat lagi Pak. Oke, baru saya angkat nih. Siapa? Ya. Saya rapikan lagi ya Pak. Ya.
Bapak, ini saya lihat rambutnya sudah lebih bersih, ya, tidak ada bekas cucian di rambut yang tersisa. Ya, lebih nyaman saat ini, Pak? Iya. Oke, saya rapikan ya, Pak. Saya naikkan lagi selimutnya. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video pembelajaran pada tahap kerja mencuci rambut pasien.